Selamat pagi guys. Kebetulan hari ini saya sudah bertemu dengan Bapak Gus Dian. Kebetulan beliau praktisi kesehatan tradisional. Hari ini ada beberapa hal yang saya tanyakan. Namun sebelum saya mulai, tolong ya subscribe ya yang di bawah ya, subscribe ya. Oke. Saya mau bertanya hari ini. Selamat pagi Pak Anjar, Pak Gus Dian ya. Yeah. Yang saya ketahui bahwasanya Bapak sebagai selaku praktisi tradisional, kesehatan tradisional, ini sudah hampir 35 tahun, banyak sekali sudah ketemu berbagai macam penyakit di masyarakat. Nah, dan hari ini saya mau bertanya ulang, kenapa pada masa-masa saat ini banyak sekali penyakit yang bermunculan di masyarakat dan sangat sulit dikendalikan atau diobati gitu Pak Anjar. Jadinya saya minta solusi dari Bapak, apa-apa saja yang menjadi penyebab dan selanjutnya bagaimana dampaknya, dan semestinya bagaimana cara pencegahannya gitu. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Mas, melihat situasi ya, negara yang sedang berkembang itu memang salah satu tantangannya adalah tentang kesehatan ya. Saya selaku praktisi kesehatan tradisional yang memang menekuni secara tradisional ya, baik itu secara terapisnya ataupun saya sebagai peneliti obat-obatan tradisional yang saya ciptakan sendiri, yang sebetulnya itu untuk memberikan solusi. Jadi kalau ditanya kenapa banyak masyarakat atau di masyarakat banyak sekali penyakit-penyakit yang bermunculkan dibandingkan sebelum tahun 2000-an lah ya gitu. Jadi sebetulnya ini ada banyak faktor yang menyebabkan. Yang pertama adalah manajemen pengaturan pola makan yang kurang baik. Kemudian yang kedua adalah manajemen pengaturan waktu makan yang kurang tepat. Kemudian yang ketiga, karena tuntutan ekonomi yang kita ingin bersaing dalam kehidupan ini di sektor ekonomi, ini memaksa kita untuk bekerja di luar batas waktu yang memang diberikan kepada kita. Jadi di situ menimbulkan dampak stresan ya, baik stres fisik atau stres pikiran. Yang ketiga, yang keempat itu kurangnya rasa mendasari pemahaman syukur atau menerima. Itu sih benar. Nah, jadi yang pertama dulu saya bahas ini. Per poin dulu. Ya, poin pertama tadi adalah bahwa di negara yang berkembang itu kurangnya bagaimana memanajemen tentang pola makan ya. Nah, pola makan yang baik itu harus memenuhi standar-standar yang diberikan oleh pemerintah. Salah satunya dulu ini pernah ada waktu saya sekolah dulu itu sudah ditekankan kita harus makan 4 sehat 5 sempurna. Mungkin pada saat ini itu perlu ditambah 4 sehat 5 sempurna dan variatif gitu. Jadi nah ini perlu dipahami nih. Kalau ini ceritakan per poin ini nanti menjadi luas, tetapi saya akan simplifikasi. Nah, pola makan yang baik adalah pola makan yang bervariasi. Jadi harus karbohidratnya cukup, kemudian sesuai aturan, kemudian mineralnya cukup, vitaminnya cukup, kemudian proteinnya cukup, kemudian juga kadar minumnya harus cukup dan benar. Jadi inilah faktor utama yang membuat fisik sering lemah gitu. Kemudian tidak variatif. Nah, kalau kita tahu bahwa tubuh kita ini tidak jauh beda tuh dengan punya motor atau mobil. Di situ ada mesin-mesin tertentu ya. Jadi ada mesin ini, mesin itu dan sebagainya. Nah, mesin tubuh kita ini itu membutuhkan nutrisi yang berbeda. Sekarang kita mau lihat mesin tubuh kita ini apa. Kalau dalam bahasa pendidikan yang mungkin medis adalah tentang organ tubuh ya, otak. Nah, ini cara dalam otak. Yang pertama itu, kemudian jantung, peredaran darah dan jantung. Kemudian paru-paru, sistem pernapasan, sistem pernapasan. Kemudian otak, jantung, paru-paru, di situ ada sistem pencernaan. Di dalam pencernaan ini, itu ada pankreas, ada macam-macam lah di situ ya. Kemudian hati, hati dan empedu ya. Kemudian sistem reproduksi dan ginjal. Nah ini, kemudian sistem pencernaan. Nah, dari berbagai mesin tubuh kita ini, tiap hari itu dia bekerja dalam 24 jam. Dan tentunya ini harus dalam posisi yang sehat. Untuk dia sehat, dia harus memenuhi nutrisi-nutrisi yang memang dibutuhkan. Antara kebutuhan otak,
kemudian jantung, paru-paru, ginjal, kemudian lever atau hati atau sistem-sistem yang lain ini membutuhkan nutrisi yang berbeda. Iya, iya. Nah, sedangkan di dalam kehidupan, kalau kita melihat kehidupan masyarakat kita, masyarakat ini tidak banyak yang memahami ini, gitu. Betul, Jadi betul, ketika organ ini membutuhkan nutrisi ini seharusnya dipenuhi. Ketika Iya, iya. nutrisi ini harusnya dipenuhi. Nah,